Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, political YouTuber tertua di semesta. Berpikirlah dalam perspektif sejarah dan letakkanlah Prabowo, Presiden kita, Presiden Indonesia mulai Oktober 2024 dalam perspektif sejarah. Pertanyaan yang mendasar, apakah Prabowo akan menjadi diktator dan menggusur perbedaan-perbedaan pendapat? Kemungkinan itu besar terjadi ketika tanda-tandanya sudah tampak. Ucapan yang jelas diungkapkan waktu dia dalam Rakornas Partai Amanat Nasional. Yang mau bekerja sama dia terima kasih, tapi yang nggak mau kerjasama dalam koalisi, jadilah penonton yang baik dan tidak mengganggu. Kenapa? Karena kita mau kerja kok diganggu. Nah, itu menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Berarti dia tidak siap untuk menjadi seorang demokrat. Gangguan-gangguan terhadap manuver-manuver politik Prabowo dan keputusan-keputusan politik sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia itu justru wajib diganggu supaya deviasinya itu diperkecil, penyimpangan-penyimpangan itu tidak menjauh. Kita tahu kekuasaan cenderung untuk diselewengkan, dan kita ingat Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah dari Prabowo, dia melakukan koreksi terhadap pemerintahan pusat, kekuasaan pusat yang dimainkan oleh Soekarno, yang berkoalisi, melakukan koalisi besar dengan PNI, PKI dan Partai Nahdlatul Ulama. Koalisi besar itu namanya Nasakok, nasionalisme, agama dan komunis, ya. Dan kekuasaan yang besar di tangan Soekarno itu setelah Muhammad Hatta memberikan kesempatan, peluang yang fair kepada Soekarno untuk melaksanakan ide-idenya, dan dia mengundurkan diri, Muhammad Hatta, sebagai wakil presiden 1 Desember 1956. Tampak kekuasaan makin melenceng. Hadirlah PRRI. Salah satu tokoh PRRI yang penting adalah Sumitro Joyo Hadikusumo sebagai suatu perjuangan revolusioner Republik Indonesia untuk mengganggu pemerintahan Soekarno supaya tidak terlalu melenceng dalam menjalankan pemerintahannya. Dan itu berarti tradisi untuk mengganggu dari pihak civil society terhadap kekuasaan itu adalah sebuah kenyataan sejarah dan dicontohkan sendiri oleh ayah dari Prabowo, dan dia mengganggu kekuasaan. Sekarang kita lihat Prabowo sebagai anaknya tidak ingin diganggu, dan itu berarti dia keluar dari garis yang sudah diwariskan oleh ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo, yang selalu ingin mengoreksi deviasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kekuasaan yang cenderung memusat dan cenderung sukar untuk dikritik sebagaimana dilakukan oleh Soekarno. Jadi tampaknya potensi untuk menjadi diktator itu ada dalam diri Prabowo, apalagi track record dia sebagai seorang perwira, pilihannya hanya satu, kalau nggak membunuh dan tidak membunuh dalam konteks mempertahankan negeri dari gangguan Fretilin di Timur. Dan tidak ada kompromi untuk negosiasi terhadap perbedaan-perbedaan pendapat, karena Fretil dianggap musuh yang mengganggu negeri Indonesia, dan negeri Indonesia diganggu juga oleh mahasiswa tahun 98, kekuasaan yang menumpuk yang berpusat pada Soeharto. Waktu itu Soeharto adalah mertua Prabowo, dan apa yang dilakukan oleh Prabowo? Menghilangkan gangguan itu dengan menculik mereka, menghilangkan orang-orang yang berbeda pendapat dan kekuasaan dengan cara bukan melakukan negosiasi, tetapi menghilangkan
perbedaan pendapat itu dengan cara menculiknya. Dan kata Prabowo dia sudah membebaskan 13 orang yang diculik dalam keadaan hidup, 9 kalau tidak. Tapi masyarakat sipil masih menagih. Yang 13 orang yang diculik itu sampai sekarang sudah 25 tahun tidak kembali. Kemana makamnya itu? Mereka memberikan alamat pertanyaan itu kepada Prabowo. Di mana makam saudara kami yang 13 orang itu? Tunjukkan makamnya yang dulu diculik gitu. Dalam kasus 97, 98 kalau tidak salah. Supaya kita bisa berziarah kepada makam kepada pusara dari keluarga kami yang sampai sekarang tidak hilang, tidak kembali dan masih hilang. Dan Prabowo tidak bisa memberikan jawaban kecuali saya sudah membebaskan semua yang saya culik. Proses penculikan itu adalah satu blunder, satu kesalahan yang sudah dilakukan oleh Prabowo yang membuat dia dipecat sebagai perwira. Diberhentikan ya oleh Presiden atas usulan Dewan Kehormatan Perwira, dan dia dipecat, karirnya tamat sebagai jenderal karena penculikan yang dilakukan oleh Prabowo di masa lalu karena perbedaan pendapat